Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua sesama pengajar untuk mata pelajaran biologi di SMA Kabupaten Lampung Selatan. Pada hari ini kita mengadakan kegiatan pertemuan rutin MGMP ya. Untuk tema hari ini sesuai dengan standar yang ada di belakang, yaitu sosialisasi budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu di sini kami calon guru penggerak yang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak akan mengadakan aksi nyata berbagi kepada rekan-rekan sesama pengajar MGMP untuk dua materi ini. Adapun kegiatan hari ini pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Ibu Ketua MGMP Biologi SMA Kabupaten Lampung Selatan, Ibu Batija MPD. Kemudian kita langsung materi ya. Di sini pematerinya ada Bapak Muhammad Farudin MPD dari SMA 1 Kalianda, dan ada saya sendiri yaitu Anatriana Maya dari SMA 2 Kalianda. Untuk sambutan dari kepala sekolah, karena kepala sekolah hari ini sedang ada kegiatan di luar, jadi ditiadakan ya, karena materi kita juga cukup padat ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan bernalar. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua MGMP Biologi SMA Kabupaten Lampung Selatan kepada Ibu Batija MPD dari SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Dipersilakan. Terima kasih. Kira-kira terdengarnya suara saya walaupun sudah terbuka maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu, berkumpul bersama di ruangan yang indah ini dalam rangka kegiatan rutin kita, yaitu musyawarah guru mata pelajaran biologi SMA se-Kabupaten Lampung Selatan. Sekaligus kegiatan rutin kita ini diisi dalam kegiatan, kebetulan Lampung Selatan ada guru penggerak khususnya di bidang biologi. Penggeraknya ada dua juga di sini. Alhamdulillah ya, masih ada yang mau bergerak gitu ya. Nah, mereka akan melakukan suatu aksi nyata dengan mensosialisasikan budaya positif dan pembelajaran diferensiasi. Itu tema yang akan mereka bawakan hari ini. Semoga apa yang mereka berikan, apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka persembahkan untuk kita itu bisa bermanfaat ke depannya. Kita ya mungkin yang belum pernah mengikuti tentunya tanda tanya ya, apa sih guru penggerak itu? Yang belum pernah mengikuti ya, apa sih kegiatannya, untuk apa ke depannya? Itu semua insya Allah nanti akan dijelaskan oleh pemateri, yaitu Pak Farudin dan Bu Ana Triana. Nah, harapan saya ke depan setelah mereka memberikan sosialisasi ini, kita sebagai guru gak hanya cuma ikut mendengarkan saja, tapi ikut bergerak dalam mensukseskan program pemerintah ini. Insya Allah, mau tidak mau, ke depan kita akan ketemu juga, karena ini program pemerintah yang dalam jangka panjang ya. Ke depannya kita akan ketemu, sehingga alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan bisa kita terima semua di sini. Amin. Nah, jadi ini saja untuk kegiatan kita selanjutnya untuk MGMP. Nanti kita
adakan setelah adanya sosialisasi ini, ya. Saya kira cukup sampai di sini, sampai mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa berkenan untuk mengikuti acara ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua MPMP Biologi SMA Kabupaten Lampung Selatan. Melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu paparan materi mengenai budaya positif. Pada paparan materi budaya positif ini akan dipandu oleh dua orang. Untuk yang di kantor awal itu akan dibantu oleh Kakak Andil, dan untuk yang belakangnya itu akan saya bantu. Untuk memberikan waktu kepada Kakak Andil, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bu. Ya, alhamdulillah sekali pada kesempatan yang istimewa ini kita bisa berkumpul bersama ya dalam rangka untuk melanjutkan salah satu agenda kita di MPMP Biologi Kabupaten Lampung Selatan. Nah, kegiatan kali ini terasa istimewanya adalah karena ada sosialisasi gitu ya. Nah, terkait dengan nanti saya dengan Bu Ana selaku peserta dari PPGP ya angkatan 3. Ya, jadi ada program pendidikan guru penggerak itu yang telah kami berdua ikuti. Nah, di dalam program itu banyak sekali kegiatan ataupun materi yang telah kami dapatkan gitu ya Bu Ana ya. Nah, sehingga di dalam salah satu tugas atau kewajiban kami selaku peserta di dalam program pendidikan guru penggerak itu, maka harus ada aksi nyata ya di dalam menggerakkan komunitas praktisi. Jadi tepat sekali pada kesempatan kali ini kami berdua akan mencoba untuk mengadakan sosialisasi ya, dalam rangka untuk menggerakkan gitu ya. Nah, semoga nanti kedepannya rekan-rekan ini semua akan tergerak dan bergerak gitu ya, untuk ambil bagian di dalam program pendidikan guru penggerak di angkatan berikutnya. Berarti ada 6 konsep inti. Karena kami ini berdua, maka nanti konsep inti dari 6 akan dibagi 3 gitu ya Bu Ana ya. Nah, ini adalah logo ya dari program pendidikan guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju, itu harapannya ya. Ini adalah program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sudah digaungkan gitu ya oleh Mas Menteri kita melalui Dirjen BPK. Salah satu program unggulan di dalam kebijakan Merdeka Belajar. Ya, jadi ada banyak sekali kebijakan yang salah satunya adalah tentang guru penggerak. Ya. Nah, di dalam praktisi di dalam MPMP Biologis Kabupaten Lampung Selatan. Harapan kami berdua ya, nanti rekan-rekan ini akan berpartisipasi aktif ya untuk mengikuti PGP untuk yang sesi berikutnya. Jadi sebenarnya ada 6 sesi, ya, ada 6 angkatan. Angkatan pertama sampai yang ke-6. Kalau kami berdua ini adalah angkatan yang ketiga. Ya, nanti untuk berikutnya Lampung Selatan, silakan Ibu ya. Nah, itu adalah di angkatan yang akan masuk, nanti akan ada beberapa informasi terkait pendaftaran pendidikan guru penggerak. Untuk saat ini ya angkatannya yang sedang seleksi adalah angkatan yang kelima. Di angkatan kelima ini untuk Lampung Selatan sendiri tidak mendapatkan catat gitu ya. Jadi yang angkatan itu ada catatnya. Lampung Selatan catat pertama ya itu adalah di angkatan ketiga seperti saya dengar. Yang angkatan berikutnya adalah jatuhnya di angkatan ke-6. Jadi bulan Januari nanti sudah ada informasi tentang pembukaan. Ya, pertama tentu saja adalah seleksi. Ya, pendaftaran dulu, kemudian ada seleksi ya. Nanti ada pengumuman 1 ya, hasil seleksi 1, pengumuman seleksi 2. Nanti diikuti saja ya rekan-rekan ya. Dan kemudian setelah lulus seleksi nanti akan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Di dalam program latihan itu nanti bisa dalam bentuk pelatihan daring. Jadi butuh waktu 9 bulan.
ya kita dulu kuliah kan 4 tahun kurang lebih ya. Nah, maka ini juga agak lama 9 bulan, harapannya mantap gitu ya. Nah, baru setelah statusnya CGP, setelah selesai dan lulus nanti akan berubah status menjadi seorang guru penggerak setelah 9 bulan. Nah, calon guru penggerak mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan baru di sekolah dan komunitasnya. Nah, jadi kita nanti akan menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang memerdekakan siswa gitu ya. Jadi yang kita miliki di dalam budaya positif ya. Nah, sebuah budaya yang harus kita tumbuhkan ya, di dalam lingkungan belajar kita di sekolah, terutama di kelas ataupun di sekolah ya, dalam rangka untuk mewujudkan atau mendukung pembelajaran ya. Nah, itu nanti anak akan mencapai kesejahteraan ataupun keselamatannya ya. Nah, di dalam guru penggerak ini landasan filosofisnya adalah menggunakan landasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu udah kenal ya Bapak Ki Hajar Dewantara ya? Kira-kira siapa beliau? Yang pegang? Iya, Bapak Pendidikan kita yang pertama ya. Nah, jadi sebenarnya dari Bapak Pendidikan kita yang pertama itu sudah meletakkan dasar-dasar pendidikan yang luar biasa. Ya, nah, di dalam program guru penggerak ini ya, dasar filosofisnya pendidikan adalah yang digunakan dari pemikiran reflektif KHD. Salah satunya adalah ini ya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara padi dan seterusnya hingga panen. Nah, ini digerakkan atau dianalogikan dengan kita sebagai seorang guru. Kita tentu menghadapi murid yang bervariasi yang banyak gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak kita, nggak boleh. Tugas kita itu hanyalah menuntun tumbuh kembang anak ya. Seperti padi, kita nggak bisa memaksakan padi untuk tumbuh seperti jagung, nggak bisa ya. Untuk menumbuhkan padi hingga panen yang bagus kualitasnya ya, maka butuh ilmu bertanam padi, bukan ilmu bertanam jagung, sesuatu yang berbeda gitu. Sama saja kita sebagai seorang guru ya, kita nggak boleh memaksakan anak. Nah, karena anak itu sebenarnya sudah punya program masing-masing. Kita hanya menuntun gitu ya, menuntun menuju ke arah yang lebih positif ya. Beberapa konsep inti di dalam modul budaya positif ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi selalu diawali dengan perubahan paradigma ya, yaitu mulai dari stimulus respon, harapannya berubah menjadi paradigma teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif ya? Nanti kaitannya dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi manusia itu punya 5 kebutuhan dasar ya. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi dan juga penerapan restitusi berupa segitiga restitusi. Nanti akan coba kami jelaskan ya. Kita mulai dulu dengan perubahan paradigma. Nah, ini ada kegiatan yang sebenarnya bisa kita lakukan ya, cuma kita ya monggo ya. Nah, kita membayangkan saja ya Bapak Ibu ya. Ini kegiatannya adalah coba lakukan. Nah, ini melibatkan Bapak Ibu dengan rekan di sebelahnya ya. Itu ada beberapa kepala tangan gini ya. Nah, ini kegiatannya adalah salah seorang gitu ya, mungkin Bu Yuliati atau yang lainnya ya. Nah, mencoba untuk mengambil secari kertas, kemudian di kertas itu dituliskan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Apa itu ya Bapak Ibu yang tahu gitu ya, sesuatu yang sangat berharga. Kemudian rekan di sebelah kita mencoba untuk merayu kita, membujuk kita untuk membuka gitu ya genggaman tadi ya, yang isinya sangat penting itu coba dirayu, coba diancam, coba diberikan imbalan berupa uang misalnya. Nah, kira-kira kalau sesuatunya berharga itu ya, kemudian rekan kita mencoba untuk minta kita dibuka dengan imbalan, dengan ancaman dan seterusnya, kira-kira yang dilakukan rekan-rekan ini gimana? Membuka tangan atau tidak? Coba Bu Yuliati misalnya. Tidak.
Kenapa kok tidak dibuka? Iya, sangat berharga ya. Nah, itu terkait dengan keyakinan kita, itu sangat berharga. Jadi nggak boleh dibuka. Apapun itu ya, misalnya diancam gitu misalnya. Nah, ataupun diberi uang 10 juta misalnya, tetap ya bertahan ya. Iya. Jadi terkait dengan keyakinan kita, itu sangat penting. Jadi nggak boleh, ya. Oke, lanjut. Ya. Ini ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Ya, ini ada beberapa ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini kurang tepat juga. Guru mengontrol murid, seolah-olah semua tindakan yang dilakukan guru di dalam kelas di sekolah itu kontrol guru. Anak kamu harus begini, harus begitu, harus begini. Itu kurang bagus juga. Nanti akan menyebabkan anak itu tidak berkembang. Jadi nggak boleh ya kontrol. Ya, yang pertama itu ilusi gitu ya. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari gitu. Ketika ada permasalahan siswa yang melanggar peraturan, ya kita memahami anak tersebut, bahkan kadang-kadang di depan kawan-kawannya di kelas. Kita sampai seolah-olah mengakui ya, sampai anak itu mengaku bahwa saya itu bersalah. Itu nggak tepat juga, nggak boleh. Ya, mengapa? Karena itu nanti akan membawa identitas siswa yang bersalah itu gagal gitu. Dia merasa sangat bersalah. Nah, merasa sangat bersalah, mungkin bisa rendah diri juga. Nah, itu harapan kita sebagai guru nggak boleh seperti itu ya. Oke. Lantas bagaimana caranya nanti akan disampaikan oleh Bu Ana di materi ya. Kemudian lagi ilusi bahwa semua penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Nah, kadang-kadang ini juga tidak kita sadari. Kita melakukan reinforcement, penguatan, penghargaan misalnya. Kita memberikan di dalam kelas, ya, dalam satu kelas misalnya ada 32 siswa. Misalnya ya, Siti, kamu pintar sekali, ya nilaimu 100 terus. Nah, kita memberikan apresiasi seperti itu misalnya. Nanti akan berdampak kepada kawan-kawan yang lainnya. Nah, ya. Nah, itu juga tidak selamanya bagus gitu ya. Nah, kita kalau mengapresiasi ya bisa mengapresiasi, tapi secara umum klasikal saja, tidak usah sebut nama di dalam kelas. Nanti kawan yang lainnya bisa iri gitu ya. Nah, sehingga menimbulkan keretakan sosial di dalam kelas tersebut. Itu juga sebaiknya kita hindari ya. Berikutnya lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga sangat nggak boleh ya. Nah, kita lihat di perubahan paradigmanya tentang stimulus respon menuju ke teori kontrol. Misalnya, untuk yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu memaksa gitu ya. Mengubah siswa harus punya pandangan seperti kita. Itu pemaksaan, nggak boleh. Nah, kalau kita paradigmanya menuju ke teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di pandangan itu kan dunia itu sangat luas gitu, tidak sesempit persepsi kita. Nggak boleh dipaksakan gitu intinya ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu juga kurang tepat juga ya. Nanti akan coba disampaikan oleh Bu Ana gitu ya. Nah, bahwa perilaku buruk ya, pelanggaran terhadap suatu keyakinan kelas atau peraturan di dalam kelas atau sekolah itu pun bisa menjadi potensi anak untuk berkembang lebih baik lagi, asalkan kita mampu memanagenya dengan baik yang melalui sekitar institusi tentunya Bu Ana nantinya. Oke. Kemudian kita yang terakhir, di dalam stimulus respon, model berpikirnya adalah menang dan kalah. Menangnya bagus, tapi kalahnya itu yang membawa identitas gagal pada murid kita. Itu juga sebaiknya kita hindari. Kita bangga bisa mengalahkan, kita bangga bisa membuli, itu tidak bagus. Harusnya adalah model berpikir yang menang-menang. Kalau sebelumnya kita kan pernah mengenal ada win-win solution. Jadi nggak ada yang merasa direndahkan, nggak ada yang merasa dikalahkan. Semuanya menang. Buku dari Stephen Covey, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ya, ubahlah atau perilaku Anda. Jadi perilaku kita yang diubah jika itu sedikit progresnya. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan pada aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi seperti itu ya. Dan yang kedua adalah tentang konsep disiplin positif. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik reflektif kita ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Nah, kira-kira dari rekan-rekan bagaimana? Kita kan pasti di dalam kelas pengen yang anak itu disiplin ya. Caranya bagaimana juga? Iya, Bu Juliarti lagi, silakan. Ya saya sih Bu, saya harus disiplin dulu. Ya silakan Ibu. Ini menurut saya, bagaimana cara membuat murid disiplin? Saya sebagai guru saya harus disiplin dulu. Saya masuk kelasnya tepat waktu. Iya mantap ya. Iya, jadi dengan memberi contoh yang nyata ya saudara-saudara yang daripada siswa, harapannya siswa itu yang nanti akan mengikuti kita, yang positif tapi yang diikuti ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan yang lain nih? Caranya bagaimana? Apakah nanti dengan ancaman atau bagaimana kira-kira? Untuk membuat siswa kita itu disiplin. Bagaimana kira-kira? Pak Salamun, pernahkah ini ya untuk menjawab ini bagaimana kira-kira? Saya sendiri Silakan Pak. sama seperti dengan ibu ya. Jadi kita memberikan contoh dulu kepada anak, karena guru itu kan ditiru dan didukung. Jadi kalau sikap kita itu positif, pasti anak juga bertanggapan oh ini baik dengan cara itu. Ini gitu ya. Oke, terima kasih ya. Jadi intinya sama ya. Jadi kita harus mulai dari diri kita dulu ya. Kita berikan contoh yang positif, harapannya enak kalau kita mengajarkan kepada siswa kita ya. Oke. Kemudian siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah hanya kita dari guru? Kira-kira? Oke. Siapa lagi kira-kira Bapak Ibu? Orang tua, bagus sekali. Terus diri sendiri. Nah itu yang lebih bagus malah ya. Artinya ada kesadaran diri untuk disiplin. Nah, jadi nggak perlu pakai pemaksaan, nggak perlu pakai imbalan gitu ya. Kalau anak-anak disiplin nanti nilainya bagus. Itu kan iya, itu kurang tepat juga. Jadi bagusnya adalah anak itu punya kesadaran diri untuk berperilaku disiplin. Ya. Oke, selanjutnya ada. Nah, yang terjadi ya secara umum ketika kita mendengar disiplin, maka yang ada di pikiran kita itu adalah terkait dengan ketertiban, keteraturan, kemudian patuh pada peraturan. Itu kan secara umum ya. Nah, kemudian ada juga di sini hukuman. Artinya ketika tidak disiplin akan ada sanksi atau hukuman. Itu secara umum. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Ya, belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, ancaman, sanksi. Ya, nah, ancaman atau sanksi itu adalah alternatif yang terakhir. Ya, ketika segala daya upaya kita yang positif itu menemui jalan buntu. Ya, itu adalah alternatif yang terakhir. Artinya ada banyak cara yang kita lakukan sebelum kita memberikan hukuman. Itu juga nanti ya gimana? Reward dan punishment? Iya. Kan itu ada hukuman. Nah, kalau misalnya reward dan punishment itu bisa juga nggak akan mendisiplinkan anak kira-kira. Oke. Iya. Jadi terima kasih pertanyaannya ya Bu Juli ya. Nah, jadi kadang-kadang untuk mendisiplinkan murid kita itu kita memberikan hukuman. Itu yang rata-rata kan. Nah, dengan ancaman, sanksi dan seterusnya. Kadang-kadang kita juga memberikan reward, memberikan penghargaan. Nanti yang mengumpulkan tugas duluan nilainya 100, nggak kita koreksi, karena seperti itu, ya. Nah, atau apalah ya. Nanti yang datang duluan, ya, nilainya lebih, ada tambahan poin gitu. Nah, itu juga yang umumnya berlaku di kita itu seperti ini, gitu. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Ini tadi ya, jadi terkait dengan pertanyaannya Ibu Yuli tadi ya. 1. Manusia itu berperilaku karena motivasi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Saya mau mengumpulkan tugas agar tidak dipanggil guru, agar tidak dihukum guru. Itu
hidup, ya. Nanti pertanyaan yang muncul ketika motivasi seseorang itu yang pertama adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mendapat hukuman kah, teguran kah, lari keliling lapangan basket kah, atau yang lain? Ya. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, pertanyaan yang muncul ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mendapatkan nilai tambahan kah, mendapatkan pujian kah, apresiasi yang lain kah? Itu maksudnya motivasi yang kedua. Ya. Yang keduanya ini adalah termasuk motivasi eksternal dari luar, gitu ya. Harapannya kita sebagai guru adalah motivasi yang ketiga, dasar manusia. Ya, pada intinya seluruh tindakan manusia itu pasti punya tujuan tertentu, pasti, gitu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka kebutuhan dasar manusia tersebut adalah ini ya. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Ya, jadi manusia itu butuh untuk diterima. Yang kedua, penguasaan. Kebutuhannya adalah pengakuan atas kemampuan. Siapa yang tidak ingin diakui kemampuannya? Guru yang hebat. Itu siswa hidup ini lebih utama lagi karena menyangkut kesintasannya, ya, keberlangsungan hidupnya. Nutrisi misalnya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Siapa yang kita ingin mendapatkan kesenangan? Ya, pasti semuanya butuh kesenangan, ya. Yang terakhir adalah kebutuhan akan pilihan, jadi bebas memilih, freedom. Jika jawaban Doni, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Bosan dia. Hari Senin mie, hari Selasa mie, ini terus mie. Jadi dia bosan. Nah, ketika melihat bekal kawannya yang isinya berwarna-warni gitu mungkin ya, maka dia berusaha untuk mengalah tadi. Nah, maka sebetulnya Doni itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya berupa freedom. Di pelajaran kita, ketika kita menonton gitu, ketika menonton maka anak akan merasa bosan. Kebutuhan dia akan pilihan yang bervariasi media-media pelajaran kita ya. Belum terpenuhi sehingga anak itu bosan. Cuma mendengarkan gurunya ceramah aja misalnya, bosan sekali anak sehingga dia mengantuk. Apa jahil jadi harapan kita itu seperti itu ya. Ini terkait dengan kadang-kadang yang kita salah istilahnya miskonsepsi ya, salah persepsi atau salah apa ya. Nah, kita lihat dihukum oleh penghargaan. Jadi tidak selamanya penghargaan atau apresiasi yang kita berikan kepada murid kita itu positif belum tentu. Jika ini adalah dihukum oleh penghargaan. Kita lihat satu persatu ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dia akan melakukan sesuatu yang bagus dalam rangka untuk mendapatkan penghargaan. Ketika tidak diberikan penghargaan oleh gurunya, maka dia nggak mau lagi yang bagus lagi, berprestasi nggak mau. Sini aja ya, ini materinya motivasi perilaku manusia tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurdin. Jadi alasan manusia melakukan kesalahan termasuk anak-anak juga ya, itu pasti ada motivasinya. Terus kemudian ada keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga definisi. Kita ini tadi ya motivasi perilaku manusia. Kalau kita tanya ke anak murid kita kenapa sih mereka itu datangnya tidak terlambat, kira-kira jawaban anak murid kita apa? Kenapa kalian kok datangnya tidak pernah terlambat? Kira-kira jawabannya apa? Ada yang bisa bilang? Takut? Enggak. Oh iya benar, takut itu takut dimarahin dulu ya. Oh iya dari Bu Dianti takut dimarahin dulu. Kalau anak itu nggak terlambat, kira-kira kenapa? Oh karena dia senang sekolah, itu bagus kan? Tapi ada juga apa dia tuh datang terlambat, kenapa? Karena menghindari hukuman. Iya nggak sih? Sebab kalau dia datang terlambat, maka konsekuensinya akan dihukum. Berarti dia masih untuk nomor 1, hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian ada juga yang untuk karena dia dapat penghargaan. Kenapa sih kamu ikut lomba? Dia benar, dia dapat penghargaan. Tapi masih ke level
3. Tadi anak yang ini berarti bagus-bagus itu, berhasil gurunya. Karena kesadaran penuh, tahu, oh kewajiban saya sekolah itu karena mau belajar, karena pengen ilmu. Ya, itu berarti sudah nyampe ke level 3. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau orang sudah sampai level 3, contoh untuk buang sampah aja ya. Saya nggak mau buang sampah sembarangan karena saya mah nggak gitu orangnya, gitu kan? Saya nggak suka buang sampah sembarangan, itu udah level 3. Ya, kenapa nggak mau buang sampah pada tempatnya? Di mana? Kita buang sampah gitu kan? Nanti kita marah. Oh, berarti masih level 1. Gimana? Nah, gimana sih anak itu supaya ngerjain tugas misalnya? Itu sampai ke level 3, gimana caranya? Masalahnya di sana itu sama aja nih, anak-anak juga banyak. Kenapa nggak ngerjain tugas? Nanti dimana dulu yang pun gitu, ngerjain gitu kan ini ya? Atau biar dapat ranking. Nah, yang paling bagus ada level 3. Oke, gimana supaya nyampe ke sana? Keyakinan kelas tadi sudah disampaikan oleh saya langsung contoh aja oleh Pak Rudi ya. Jadi gini nih, untuk di kelas itu bagusnya ya kita membuat kelas itu kita buat dulu. Nah, ini harus awal masuk. Pas awal masuk KBM itu kita buat keyakinan kelas dulu. Cuma kan kita 50-50 nih yang masuk cuma 50% ya. Jadi mau nggak mau yang di rumah di sharing hasilnya aja, bandingkan sudah 50%. Ini contohnya, tapi ini buatan anak-anak SD. Misalnya apa sih keyakinan kelas yang kita yakini supaya kelas kita di masa mendatang itu dan selanjutnya itu tetap bagus, tetap nyaman, jadi lingkungan belajarnya enak gitu ya. Nanti kan anak-anak ngomong nih, ini tapi hasil dari lakukan anak-anak, kita harus saling menghargai sama teman. Nah, ya tulis, sepakat nggak kita harus saling menghargai sama teman? Sepakat, misalnya tulis satu, menghargai sama teman. Kalau ini SD, kalau SD kan kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas di setiap saat. Nah, itu ini yang ini yang ini ya, ini ya SMP yang sebelahnya keyakinan kelas SD. Kalau semakin banyak dari namanya keyakinan kelas itu maka festival kan itu hasil kesepakatan bareng-bareng. Jadi emang kalau misalnya anak melanggar ya, misalnya ada anak yang tidak buang sampah ya atau kelas tidak tiket. Jadi kan bisa bareng-bareng, oh kamu melanggar keyakinan kelas kan kita ada sepakat. Yang tiket melaksanakan tugasnya gitu kan. Nah, makanya dilihat dulu poin-poinnya apa aja. Jadi Bapak Ibu di situ memandu anak-anaknya untuk membuat keyakinan kelas. Nanti hasil dari keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk tulisan ya, anak-anak sendiri dan ditempel di kelas. Jadi jelas. Jadi misalnya saling menghargai, menghormati guru, ya, kemudian saling peduli sama teman. Itu contoh keyakinan kelas. Paham ya? Ada pertanyaan nggak tentang keyakinan kelas? Belum? Gimana? Keyakinan kelas itu sebenarnya di awal pembelajaran atau gimana? Iya, harusnya sih kemarin ya, karena kan kita dapat materinya baru ya. Ya harusnya di awal masuk itu. Jadi sebelum masuk aja harusnya itu wali kelas. Ya, kalau yang enak kan wali kelas. Cuma kan ya nggak masalah sih siapa aja. Cuma memang yang paling benar kan wali kelas supaya nanti dibuat pada di mading itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kan beda-beda, tiap kelas beda-beda keyakinannya. Keyakinan kelas 12 IPS 5. Kami yakin kami anak yang baik, bisa aja begitu. Ya, kami yakin kami peduli sesama teman. Termasuk ada kami akan saling menjaga silaturahmi. Jadi sampai mereka lulus menjaga silaturahmi. Jadi itulah kesepakatan ya namanya. Kesepakatan kelas namanya kalau berdasarkan keyakinan kelas. Gitu ya, judulnya kesepakatan kelas. Oke. Tapi kalau nanti mau kita kan mau udah pertengahan, mau ada mulaan kan ya. Paling Januari nanti kita buat bareng-bareng di kelas masing-masing. Ini tadi ya sudah ya 5 kebutuhan dasar ya. Jadi alasan manusia untuk melakukan seperti anak-anak untuk melakukan tindakan yang di luar dugaan itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar itu. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi. Sekarang kita langsung ke posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Saya akan menandakan gimana sih kalau guru itu marah ke anaknya. Ya, yang pertama, menghukum. Misalnya begini, tidak, kamu tidak mengerjakan PR. Kalau ngomong nadanya tinggi. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Oh Bu, saya lupa Bu, semalam ada acara
John, mungkin pada saat itu akan terekam di otak dia. Meninggal berapa? Benar nggak Bu ya? Oke, tapi saya nggak tahu. Saya dulu waktu ngajar gitu nggak sih? Ada. Karena ada 2 murid saya di sini, ada Bu Linda, ada Bu Maya. Saya dulu dalam nggak saya mungkin kalau galak maaf ya. Dulu belum sadar. Mungkin kita pernah bertindak sebagai pemukul. Ya. Dan itu ternyata sama anak ada Bu yang sampai keinget loh, mereka tuh sudah lulus tuh ya. Saya ingat dulu sama Bu ini waktu itu pernah di Jawa, saya benar-benar lama tanpa begini. Keinget loh. Padahal pada saat itu dia sudah punya anak 2, masih keinget. Berarti banyak benar yang udah, ya ampun kita cuma ngomong sedikit kita aja lupa dulunya ya. Anak tuh keinget, dan jangan sampai lah seperti itu ya. Berhukum. Tapi gimana Bu kalau belum bisa berubah ke arah sana? Kita pelan-pelan. Ya sampai ke tahap posisinya itu. Yang kedua diperagakan, saya peragakan lagi ya, membuat sama satu-sama. Nah gimana nih kalian? Ini paling sering, ini juga sering nih kayak gini. Nggak apa ya Bu Linda? Jadi contoh lagi. Linda, kamu kenapa nggak kerjain PR? Ini Bu, kamu gimana sih? Kamu bikin ibu kecewa. Ibu tuh nggak berharap banyak Bu Linda. Kalau kita seperti ini terus gimana nanti? Apa orang tua Linda nggak sedih? Anaknya kayak gini. Kamu tuh bikin orang tua ibu kamu nangis. Apa coba anaknya bilang? Ya Allah, saya dosa banget ya. Langsung sudah ada anaknya kan? Oh, guru BK seringnya begini nih. Ujungnya apa? Di belakang nangis-nangisan. Ya kan? Begitu keluar shock, ya Allah sampai mamanya di dalam apa gitu kan ya. Ini kira-kira bagus nggak sih? Mungkin jangka pendek bagus, tapi dan yang sampai masuk ke identitas gagal. Anak merasa saya itu percuma hilang loh. Saya adalah orang yang gagal loh. Gitu kan? Ya, mungkin saya nggak sadar juga tuh seperti ini sih ya. Kamu kok tega bener sih sama ibu, jangan ngomongin gitu lah. Mungkin kata sebagai orang tua juga pernah mungkin marah sama anak gitu. Ya, sebagai pemukul, kamu tidak mengucapkan PR apa? Kamu dari bersih kamar mandi gitu kan, bagaimana ya? Yang seharusnya nggak ada kaitan dengan pelajaran itu kan, bersih kamar mandi kaitannya itu apa sih sebenarnya? Ya, kamu bisa tuh kayak kita contohnya, kamu nggak ngerjain tugas push up 10 kali. Kamu bukan dengan ada. Itu pemukul. Itu bisa buat orang sebesar dan sekarang sebagai teman. Nah ini banyak juga ini sebagai teman nih dulu nih tentang apa anak-anak SMA badannya udah sama kayak kita, jadi kayak teman pukul pundaknya. Nah, mau kerjain tugas kerjain dulu, gitu kan? Kayak teman kan? Ujungnya apa? Bagus, bagusnya begini loh. Anak tuh jadi kalau sama bapaknya kayak enak tuh, gitu kan ya? Senang bapak ini gitu kan, kerjain tugas, iya di bapak itu doang. Guru yang lain, enggak. Oke? Ya kan? Saya mau diajarin sama Bu Bilkis. Bu Bilkis enak orangnya ngerti. Sama Bu anak banyak misalnya ya. Oke, gitu sih. Jadi kan tetap gabungan kan? Kalau mau sama orang, jadi satu orang yang dianggap tenang anak, dia turut. Tapi sama guru lain kan? Karena KCS gitu mah. Kan? Berarti kurang bagus nih. Ada lagi yang berikutnya yang keempat, pemantau. Pemantau tuh gini. Nah, kamu nggak ngerjain PR nih. 10 soal ini kamu nggak kerjain. Ibu kasih waktu kamu 2 hari. Kamu nggak ganti ibu, ini tidak. Ya Bu, nah, dengan lagi. Nah ini salah, kerjain lagi. Akhirnya kita sendiri yang repot. Kita repot sendiri, mantau dia. Kalau nggak dipantau, gak usah kerjain, gitu kan? Karena nggak kita pantau. Ya, ini yang bagus manajer. Ya, manajer itu adalah posisi di mana guru melatih ke anaknya supaya anak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Anak sadar kalau dia salah dan dia mau memperbaiki diri sendiri, dan kita nggak mencela kalau salah. Ya, gimana caranya untuk masuk ke manajer? Kita lihat masuk ke materi dan tulis. Nah, restitusi itu apa?
tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah termasuk kita. Benar nggak? Kita juga pernah berbuat salah, dan yakinlah kita selama hidup kita sudah belajar dari kesalahan yang sudah kita buat. Benar ya? Jadi kesalahan sebenarnya apakah kesalahan itu tidak boleh? Enggak juga ya. Wajar loh. Namanya manusia buat salah itu wajar. Kalau nggak berbuat salah, namanya malaikat. Benar ya? Justru dari kesalahan itulah kita belajar memperbaiki diri. Dalam proses kesalahan itu akan membuat diri kita memiliki karakter yang lebih kuat. Bagaimana caranya? Nah, jadi ini teori semua ya. Restitusi itu mengembalikan anak ke kelompok mereka sehingga sesudah melakukan kesalahan justru yang muncul adalah karakter yang lebih kuat. Oke, kita lihat gimana caranya. Ini teori semua di sini. Kita langsung ke sini. Segitiga restitusi. Ya, jadi saya inginnya sih kita lebih ke seri. Ini mekanisme restitusi. Yang pertama, ya ada tiga, yang segitiga. Artinya apa? Boleh yang mana dulu deh? Yang dilakukan boleh yang mana dulu, nggak mesti urutan. Ada tiga. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Ketika anak murid kita melakukan kesalahan, kita sadarkan dia. Ya, kita sadarkan ini salah dong, tapi jangan gaya yang kayak tadi langsung dihitung segala macam, jangan seperti gaya menang juga. Terus jangan juga membuat orang merasa bersalah sampai nangis baik. Kemudian kita posisikan diri kita sebagai manajer. Jadi begini misalnya ya, kita panggil anaknya, misalnya anak dia tugas. Ini kemarin saya ngerestitusi anak, saya panggil anaknya dari tukang, kira kumpul. Saya panggil, kamu tahu nggak kenapa dia panggil? Ya biasa, tahu bu, kamu mau tahu gitu kan? Gaya langsungnya keluar. Tahu bu, coba ibu lihat hasilnya. Sudah, ibu lihat. Ini tugasnya banyak yang nggak dikerjain, kenapa? Iya bu, kemana ibu ya? Lupa bu, itu kan anak-anak ya. Berarti sama kebutuhan dasarnya lupa kan? Kalau kata dia, saya nggak ada HP bu, saya nggak ada pulsa, macam. Oh berarti kebutuhannya ekonomi, ya kan? Dan kalau dia bilang lupa bu, atau ada lagi yang begini, males bu. Ya Allah, itu hampir ada apa ya jawabannya males bu. Nah akhirnya harus saya sadarkan kalau posisinya males, kamu sadarkan dulu. Kamu tuh pelajar, itu statusnya kan pelajar kan? Yang perlu kamu masuk ke sekolah siapa? Tidak ada deh. Kamu suka nggak sekolah di SMA 2? Suka. Masih dekat nggak di SMA 2? Masih. Kalau pelajar itu tugas utamanya apa sih? Ya belajar. Terus nanti habis belajarnya dapat rapor ya? Ya. Guru-guru nilai rapor dari mana? Dari tugas. Itu akhirnya tahu kan? Terus kalau kamu ada tugas, kira-kira bapak ibunya nanti ngasih nilainya apa ya? Apa ya bu ya? Mau pakai mana kan? Nah itu bakal aja. Berarti kan tahu, oh berarti ini buat nilai nanti rapornya gimana ya gitu kan? Sadar dulu itu. Jadi gimana? Berarti kamu tahu nggak itu baru validasi tindakan salah. Berarti yang kamu kerjakan itu tidak mengerjakan tugas itu salah. Apa enggak? Apa benar kayak gitu? Salah bu, apa salah? Ya bu, saya kan pelajar ibu ya. Iya, kalau pelajar berarti harus belajar. Jadi belajar mengerjakan tugas. Jadi masih mau enggak? Dan itu sudah masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu yakin betul tugas kamu belajar? Kita masuk ke penanyakan keyakinan. Yakin untuk bukti ibu untuk menuliskan hasil belajar kamu di rapor berarti mengerjakan tugas. Kayak sudah mau ibu kasih waktu lagi nggak? Ada lagi yang jawabnya kayak gini. Ibu, saya tuh nggak bisa lampu ngejoinnya aku nggak ngerti bu. Belum banyak benar alasannya kalian. Ya sudah, kamu maunya kayak mana? Mau dibantu lah bu. Dibantu siapa? Ada kawan nggak? Bos, ada bu. Pas mau nanya lagi, ada bu. Sudah, panggil kawannya bu. Ada di sini yang bisa kalian ya. Panggil kawannya, terus kawannya
Gimana kamu emang sering ngasih bantuan tugas kamu ke ini? Iya Bu, dia suka lihat tugas saya. Ya, boleh Bu. Yang penting dia nyari aja, maksudnya nggak dia apa-apain. Itu tugas nggak dirasakan sekali. Ya udah, kamu masih mau bantuin nggak? Masih. Sampai saya sediain ini temannya nih mau bantuin. Kamu masih mau nggak bantuin teman kamu yang ini? Masih Bu nggak apa-apa. Akhirnya clear kan? Ada kawan yang bantuin sudah, kamu nggak punya alasan lagi. Ya kan pasti alasannya ada. Bu, si buku di rumah saya, oke dikasih lah Bu. Bu nggak ada buku, kita kasih buku. Apa alasannya dalam kerja itu apa? Bu nggak ada HP, nih tulis aja di buku, nggak usah pakai buku di paspor, nggak ada kuota segala, tulis. Apalagi masalahnya nggak kerjaan itu kenapa? Gitu kan? Sampai akhirnya dia sadar, nggak ada lagi berkelit-kelit, oke. Dan nah baru kita nanti masuk ke menstabilkan identitas. Kita pastikan dulu jangan sampai dia sudah kita marahin, bukan marah sebenarnya yang ngajarinnya. Sudah kita sampai kita yakinin dia sampai merasa oh berarti saya ini murid yang gagal nih, murid yang bodoh. Udah kita gantilah. Wajar lah yang namanya masih umuran kamu. Kita itu kan naik turun juga ya, emosi naik turun, terus rajin malas itu berganti-gantian. Kadang-kadang bisa konsentrasi, kadang-kadang enggak, gitu kan? Ibu juga gitu kok, dan kamu percayalah, nggak semua anak yang di SMA-nya mungkin gagal, sering panggilan BK, nggak naik kelas, itu berarti dia masa depannya suram. Enggak, itu perlu ya, menstabilkan emosi supaya dia nanti yang tekanan apa ya Allah saya dikasih kepercayaan lagi. Dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri untuk kembali ke jalan yang benar, itu kan harapan kita seperti itu. Nanti pelan-pelan tahu lah kita ke arah sana lambat laun. Memang kita sendiri yang tahu karakter anak murid kita. Kadang-kadang nggak semua anak bisa seperti itu kan. Mungkin ada yang awalnya harus dihukum dulu baru sadar gitu kan ya. Mungkin ada anak yang merasa bersalah dulu baru dia sadar. Tapi nanti kita kan masih 23 tahun. Paling nggak begitu mereka sudah kelas 12, sudah itu mereka sudah bisa mengendalikan diri sendiri. Itu sudah bisa lah kita berpikir sebagai manajer. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, silakan. Saya langsung saja bertanya. Kadang pertamanya ya, pertanyaan pertama terkait dengan hubungan tadi ya. Apa namanya? Ada nggak sih Bu kriteria khusus gitu untuk menghukum anak ini, misalnya oh ini hukumannya harus berat nih, harus sedang, harus cuma hanya omongan gitu. Kadang kan karakter anak itu beda-beda gitu ya. Misalnya anak yang terlalu, maksudnya apa ya, mungkin ekspresinya lebih berlebihan gitu ya di kelas misalnya. Itu mungkin kan sendiri-sendiri gitu ya untuk mengarahkan anak itu ke jalan yang lebih baik lagi gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang misalnya hanya cuma meledek temannya misalnya kayak gitu ya, atau dia datang misalnya tidak tepat waktu gitu. Kadang kita sebagai guru ya kita masuk misalnya 7.15 ya Bu ya misalnya, tapi kita kadang masuknya 7.30 gitu. Dari awal saja kita sudah mencontohkan tidak baik gitu kan. Nah itu untuk kita kan ingin merubah keyakinan siswa itu ya. Bagaimana dengan guru gitu, merubah keyakinan guru itu sehingga guru itu dipandang baik oleh siswa gitu. Kadang itu susah sih. Jadi yang pertama ya Bu. Kemudian yang kedua apa ya, terkait dengan hukuman lagi gitu ya, dengan hukuman tadi gitu ya. Bagaimana perspektif guru gitu ya untuk merangkul siswa itu untuk kembali ke jalan yang benar itu. Kadang saya sendiri susah gitu Bu dengan karakter siswa yang apa ya heterogen ya, macam-macam kayak gitu ya. Kadang kita satu omongan itu bisa jadi dua omongan gitu sama siswa, apalagi kita ngajar SMA ya, sama-sama mungkin si kepalanya sama gitu, sama-sama yang kata Bu ini tadi sama-sama tinggi gitu ya, sudah pas gitu ya. Itu gimana ya Bu, biar kita itu kayak teman sebaya gitu lah. Kadang kita kaku ya di depan siswa gitu ya, sehingga kita ngomong apa nggak didengar gitu. Itu gimana ya? Terima kasih. Tadi yang pertama dulu ya, Membangun kepercayaan dulu lah ke diri kita ya. Memang kan
di sekolah ini rata-rata banyak yang sekolah besar, kita nggak sendirian dari sekolahnya. Kita dulu di sini banyak SMA 2 ada 70-an gitu kan, sekolah gitu kan. Jadi kita itu sekali jawaban nomor 2 itu sebenarnya. Itu ada yang namanya lingkaran ya, lingkaran kita membangun lingkaran kita. Lingkaran itu maksudnya apa? Yang pertama dari diri kita sendiri, itu masih lingkaran kecil bagi kita sendiri. Kita dulu yang dibenahi, kita dulu yang benar gitu. Gimana kita mau menggerakkan orang kalau kita sendiri nggak tergerak hatinya, gitu kan? Makanya kalau di program itu tergerak, bergerak, baru bisa menggerakkan. Kita pengen sekolah kita bagus, lah hatinya aja belum tergerak. Pertama kita dulu, ya. Kalau kita pengen anak kita tergerak, seperti kata dulu tadi, kita jangan. Kalau pengen anak tepat waktu masuk, ya kita juga tepat waktu masuk. Tapi lambat laun, namanya kan kita apa sih? Ya bertahap ya. Gak bisa tiba-tiba seperti Maria melakukan anak itu berubah. Kita gak punya pengalaman ajaib juga yang bisa mengubah keadaan dan kita cuma sendiri. Makanya itu masuk dalam yang saya bilang lingkaran. Itu lingkaran pertama yang kecil adalah kita sendiri. Lingkaran kedua, sesudah kita posisi kita ini siapa dan orang terdekat kita dulu kita sadarin. Nah, kalau kita cuma guru biasa yang mungkin nggak bisa mempengaruhi orang-orang yang di atas kita, yang guru senior nggak bisa kan? Nanti dia lagi di sekolah kan? Nggak bisa. Paling yang mana dulu yang di bawah kita misalnya siapa? Yang mesti di bawah itu nggak bisa kita. Makanya pertama itu kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan guru itu mesti ya sesudah ngasih teladan, lingkarannya sambil ngasih teladan lingkaran kita bisa. Kita baru bisa mengubah dan menurunkan budaya positif itu lebih luas untuk sekolah kalau posisi kita sudah meninggalkan diri. Artinya kita sudah jadi kepala sekolah. Kebiasaan aturan itu kan budaya malu. Mungkin sedikit sekolah ada tuh budaya malu ya, mau datang ke orang, tapi sekarang udah enggak, tapi sudah pribadi masing-masing. Ya, cuma ya kita jangan berputus asa, kita nggak bisa mengubah yang lebih luas di mana kita ini siapa. Saya cuma apalah daya seorang guru ngomong misalnya ya, jangan gitu juga, ubah aja di kelas aja. Paling nggak pada saat KBL kita anak tertib, menyenangkan, nyaman. Kita tidak usah mengubah yang di luar jangkauan kita, sambil kita memperbaiki diri kita sendiri, ya sambil kita memperluas wilayah kita. Gitu. Kalau kita belum levelnya menjangkau ke atas, ya nggak usah menjangkau ke atas, ya. Itu juga yang keluhan kawan-kawan ada di guru penggerak ya namanya. Jadi kepala sekolah tidak mendukung, sementara dia pengen menumbuhkan budaya positif. Kepala sekolah tidak mendukung dan tidak peduli. Dia sampai berputus asa, dia ingin mundur. Sampai segitunya loh mundur. Terus saya bilang, jangan, kenapa? Kalau mundur berarti sia-sia dong waktunya berapa lama. Udah gitu kan kita tujuannya itu sebagai ilmu ya. Ya, saya bukan berarti saya sempurna karena enggak juga. Saya juga masih suka kadang sholat segala macam ya. Tapi paling tidak kita berusaha, kita tahu itu salah dan kita berusaha memperbaiki dan kita akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kita dapat gaji sebagai seorang guru, tetapi dalam mengajarnya nggak bisa. Itu aja. Jadi niatnya bukan untuk jadi kepala sekolah, tapi untuk memperbaiki diri sendiri. Kalau supaya kita tahu, oh kalau yang kita lakukan ini benar atau salah, berusaha memperbaiki diri dan berusaha memperbaiki anak murid kita. Mungkin kita pernah kan ada yang sudah lulus ya anak-anaknya yang baru kan ya. Ada nggak pernah ada kejadian? Aku mau sama alumninya, dari itu alumninya begini, ngomongin, Ibu, masih ingat nggak Bu sama saya? Akhirnya kita lupa dong. Murid kita banyak ya tahun kan ya, tahun nerima 1000 ya, hilang lah saya sama yang kita ingat. Yang saya ingat dari ibu, waktu itu ibu pernah ngomong begini, bla itu. Yang ibu itu ingat benar di kepala saya dan itulah yang memotivasi saya untuk bangkit. Gimana coba rasanya? Kalau ada yang ngomong begitu, enggak ya, kita nggak nyangka omongan kita ternyata harus menyelamatkan dia. Ya, itu jadilah guru yang seperti itu. Kita
wakil kepala sekolah bagian itu belum masuk bapak ibu masuk gitu kan ya, mungkin kepala sekolah gitu kan. Nah, kita kalau marah-marah dari dibilangin ini guru penggerak moci-moci aja nggak jelas gitu kan. Nah lucu lah kita ya, udahlah kita sendiri aja deh, yang penting ke anak. Itu dulu ke anak kalau kata saya ya. Dan apa, dan gak enak juga kalau sebaliknya kan, begitu ketemu sama anak, ibu saya ingat ngomong sama ibu itu bu di bawah yang bendera kita ke pensiun lagi berkata dua, iya dah ibu pernah menjemur kamu. Ya gimana rasanya, maaf ya. Anaknya masih ingat udah punya anak juga, ini dia ibu yang menjemur saya keluar gara-gara itu kan. Ya Allah, ngerasa bersalah juga kita ya. Jadi jadilah guru yang setiap jadi kalimat kita itu bahaya loh, bisa melukai hati anak. Kalimat kita keluar kata-kata kasar, hewan segala macam, ya Allah sakit hati anak. Mungkin ngomongin bapak ibu saya aja nggak pernah ngapain saya kayak gitu, ibu kali saya jangan itu dijaga. Ya, buatlah kalimat-kalimat yang positif, membangun, dan buat tanamkanlah kepercayaan ke siswa, ke anak kita, ya. Termasuk anak kandung sendiri lah, jangan sampai itu ya, termasuk ke jadi supaya dia bisa mempercayai dirinya sendiri kalau dia bisa, dan akhirnya dia bisa ngaku dan bangkit. Apa ada yang menambahkan nggak? Ya, terima kasih untuk menjawab pertanyaan dari rekan yang luar biasa sekali Pak Wahid ya. Nah, jadi sudah dijelaskan pada perimeter tadi oleh Bu Ana ya. Jadi pada intinya yang perlu digarisbawahi adalah sebelum kita menggerakkan komunitas di sekitar kita, maka kita harus tergerak dulu, kemudian bergerak ke arah yang positif dulu, ya, baru kita nanti akan menggerakkan pun kita juga harus mulai dari skop yang kecil dulu ya. Jadi kita kemudian dalam pembelajaran kita di kelas, lalu nanti kepada rekan-rekan sejawat di sekolah kita, ya, seluruh warga di sekolah kita, lalu kemudian menuju ke komunitas yang lebih luas. Sehingga harapannya akan terbentuk ekosistem pembelajaran yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi terkait dengan kita sebagai guru atau pendidik ya. Ketika kita melakukan hal yang bagus ya, sama seperti Bu Ana tadi ya. Nah, nanti akan menjadi ladang amal jariah buat kita ya. Tetapi ketika itu negatif gitu ya. Nah, bisa jadi hal yang sebaliknya. Atau mungkin disebut dosa juariah mungkin ya. Jadi harapan kita setiap kata atau doa yang kita keluarkan kepada siswa kita itu adalah hal-hal yang positif, sehingga akan terkenang sepanjang masa ketika siswa kita sudah lulus dari menjadi alumni. Kemudian pertanyaan tadi terkait dengan hukuman ya Pak Wakil ya, tersenggol tadi mungkin ya. Nah, jadi hukuman, kenapa ada hukuman? Pasti ada alasannya gitu ya. Karena siswa itu melanggar peraturan, melanggar ketertiban dan seterusnya yang sudah dibuat dan disepakati ya. Nah, ketika ada anak yang melanggar, sekali lagi ya, jadi kita nggak boleh langsung menjudge itu bersalah dan harus diberikan hukuman gitu tidak ya. Terus langkah terbaiknya bagaimana? Seperti yang dijelaskan oleh Bu Ana tadi ya. Jadi ada langkah-langkah yang berupa segitiga restitusi itu. Karena kita sadar bahwa setiap yang dilakukan oleh anak itu pasti punya tujuan. Setiap pelanggaran itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar itu tadi. Maka kita harus sesuai dengan tahapan segitiga restitusi ya. Kita tanyakan dulu, ya. Nah, kenapa kok sampai melakukan pelanggaran? Dari itu, dari wawancara yang bagus ya, kita bangun dengan siswa yang melakukan pelanggaran tadi, maka nanti akan ada jawaban dari siswa. Karena saya misalnya saya bosan, karena saya misalnya kurang perhatian orang tua. Penghargaan itu adalah hukuman buat gurunya, maksudnya baik, kok jadinya begitu gitu kan ya? Ya, jadi ya nggak usah ngebaik gitulah, nggak usah pakai coklat, duit segala macam, takut kita. Ya cukup aja kalau bapak ibu tulis begini aja, good luck, bagus, itu enak sih kayak gitu ya. Anak itu mencari tuh komentar kita loh, udah ngumpul di kelas belum? Bagus, lanjutkan, semangat nak, gitu kan? Senang asli, itu aja udah. Jangan lagi siapa yang bisa
gurunya juga, kemudian hubungan ke siswanya jadi ketergantungan, dan kalau nggak ada ujungnya jadi semangat. Ada yang ngasih pujian, oh hebat nak kamu segala macam ya hebat. Begitu nggak dikasih pujian, ih bapak itu gitu sekarang nggak mau disayang lagi. Kok jadi gitu? Jadi doang anaknya gara-gara dipuji. Ya cukup aja sekedarnya. Ya kenapa? Karena sebenarnya mengerjakan tugas adalah kewajiban mereka. Manfaatnya buat mereka, bukan buat kita. Jadi nggak usah lah ngebaik ngasih hadiah orang banyak segala macam terus. Oke, ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita pindah? Oh iya. Bentar ya Pak Wahid. Maju Bu, nggak nyampe Bu. Baiklah, ini kalau ada yang saya tanyakan tentang tadi yang dijelaskan Pak ya. Untuk kalau misalnya kita ada beberapa anak yang bermasalah, kan kita panggil tadi ya. Kalau kita panggil. Nah sekarang kita sebagai guru itu kan akan membaca kita minimalkan 24 jam. 24 jam itu berarti 6 kelas. Kalau satu kelasnya saja yang kita sudah kita pilih misalnya 10 anak bermasalah, paling tidak 60 orang yang bermasalah. Nah, untuk pemanggilan itu kan nggak mungkin kita lakukan di jam belajar, apalagi di jam kita. Kalau jam kita pasti materi akan tertinggal. Tapi kita punya waktu khusus. Nah, sedangkan biasanya gini, yang terjadi bersama saya, kalau sudah jam belajar itu selesai, jam sekolah selesai, pikiran saya tidak kemana-mana. Ini mau ke rumah, mau begini, mau begini, mau begini. Jadi bagaimana cara menyiasati kita untuk memanggil anak itu supaya anak itu terpanggil semua gitu, yang bermasalah itu, dan mendapatkan solusi yang bagus. Kemudian yang kedua tadi misalnya di dalam pembahasan tadi anak dipanggil, kemudian misalnya dibantu dengan teman, ya untuk masa dari ini dibantu teman. Oke, pada saat pertama temannya bantu terus. Tapi yang saya khawatirkan anak yang dibantu itu akan terlena dengan bantuan. Dia tidak akan berpikir saya sadar, saya mengerjakan tidak, tapi gampang nanti kan mereka punya dia, gampang nanti kan punya itu nanti nyali gitu. Dan dia bisa jadi anak itu ada yang tertanam di dirinya mengandalkan teman, bukan tumbuh sadar dengan sendirinya. Dan itu yang saya khawatirkan nanti dalam seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan dengan bahkan pengamat seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi yang mengenai hukuman ya. Mungkin untuk hukuman di kelas, kalau kita mungkin saya yang langsung melakukan hukuman seperti itu karena sampai sekarang kan belum melakukan kesepakatan kelas. Jadi belum saya dengan tugas saya sendiri dengan pelajaran kita belum melakukan kesepakatan kelas dengan siswanya. Bagaimana kalau kita mengerjakan? Nah yang sering saya lakukan, Mama ini mungkin agak bukan di kelas, tapi di luar, di lapangan. Kebetulan saya pembina pasif. Kalau pembina pasif biasanya kalau kita latihan itu pasti fisik yang kena. Dan biasanya kalau misalnya dalam satu latihan itu untuk satu latihan itu kan mereka harus serempak. Kalau tidak ada yang serempak, ada satu yang salah, itu semua kami hukum push up 5 kali atau push up 10 kali gitu. Karena apa? Kita menghukumnya itu bukan untuk anak itu didikdon atau apa, tapi untuk mendisiplinkan anak gitu. Nah itu bagaimana dengan lingkungan yang seperti itu? Apa ini? Oke, banyak yang mesti dorongnya. Yang paling ingat yang terakhir dulu. Jadi gini, konteks hukuman nggak boleh nyuruh push up segala macam itu bukan berarti di semuanya berlaku, enggak. Yang nggak berlaku itu biologi hukuman push up enggak, karena ada hubungan. Tapi kalau basket ya benar hukuman push up gitu. Kan udah telat, karena kan beda loh, kan ada orientasinya loh ya. Misalnya dalam pelajaran olahraga dia telat dapat, kamu lari 10 kali, ya benar emang pelajaran olahraga. Itu kan jadi ada konteksnya gitu loh. Jadi misalnya nggak ngerjakan tugas biologi,
ya, tapi kan anak bahasa Indonesia lu nulis loh. Itu jadi ada konteksnya. Kalau di paskib segala macam memang mungkin pramuka juga ada. Karena kan latihannya disiplin itu gitu ya. Bukan berarti kita nuntut terus ada digebukin kan. Pusat itu bagus kok latihan. Cuma kalau dalam pelajaran biologi nggak ada hubungan. Itu aja. Bukan berarti nggak boleh ya. Boleh sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kedua, yang tadi ya, yang saya kasih contoh itu kenapa sih dia kok temennya yang ngerjain tugas bukan ya contoh tugas kawannya itu untuk jangka pendek. Jadi untuk selanjutnya, oke, kamu nggak bisa kan dia ceritanya nih anak ini dari bulan Juli ya udah masuk sampai sekarang dan ngerjain tugas. Bayangin udah berapa banyak. Gimana cara dia untuk biar cepat itu? Ya, kita mau ngajarin dia. Kita harus sediain buku segala macam. Dia maunya kita ajarin sama teman ya lebih bagus daripada ngajarin lagi kita sampai juga. Nanti posisi kita sebagai pemantau nanti. Gimana? Udah dikerjain belum? Belum juga kan? Nah, yang benar memang sebagai manajer. Nah, oke, ibu kasih waktu tahun seminggu, ya. Atau nego lah sama anaknya mau berapa lama. Dia bilang mau seminggu, mau 2 minggu, oke. Mau berapa? Kamu butuh waktu berapa lama? Yang penting jangan sampai bagian lapor, nah udah ulang lagi setahun gitu kan. Bu mau cukup 1 minggu ya, maunya berapa? 2 minggu, oke nggak apa-apa 2 minggu. Bu nggak cukup, bu mau sebulan, ulang lagi aja gimana? Akan ulang lagi gitu kan. Kan ulang lagi itu setahun ya. Karena aib dong bu, iya. Apa waktunya kurang? Enggak bu, waktunya 2 minggu aja. Apa? Bisa dia kan ini kan nego ya. Beda kamu butuh bantuan dari mana? Ini dari teman, tapi jangan kita juga ngomong, jangan satu ngandelin teman aja, ya. Oke, untuk yang ini nih biar cepat selesainya, tapi jangan seterusnya kamu ke teman kita harus ngomongin itu, jangan ketergantungan terus, gitu. Kan butuh informasi dari video segala macam bisa, jadi itu tidak, jadi tetap nanti kalian ke sana. Terus apa lagi tadi? Oh yang ini rame ya, yang banyak. Jadi gini, kita semuanya di sini rata-rata jamnya banyak. Dan rata-rata tiap kelas itu banyak dengan corongnya, benar nggak? Ya, bisa-bisa separuh ya. Nyampe nggak separuh? Kalau yang satu enggak dari dikit ya. Pasti ada ya, nggak ada. Jadi kita pakai apa namanya ya? Emergensinya yang mana? Yang lebih emergensinya mana? Dan kita jangan sendiri ya, kita guru BK. Makanya bagusnya untuk sosialisasi ini bukan ke kita, tapi kita sendiri marahin. Maka sini mana? Ini dari distribusi yang pegel. Makanya kemarin pas saat saya nggak ada, itu bisa dari itu. Ya kalau terlalu banyak mau nggak mau pada saat upacara, kalau satu-satu kita lihat prioritasnya mana yang lebih parah, mana yang kita kena dulu. Dan ingat dia lihat level juga lah. Kalau levelnya dia berantem, tawuran itu mungkin sudah di atas kita lagi. Yang turun mungkin wakil kesiswaan, atau mungkin dari kepala sekolah, atau mungkin dari komplesnya langsung bukan kapasitas kita kan. Kalau kita kan yang paling kecil-kecil dulu, nggak ada yang tugas. Dan kita ambil yang untuk ya apa namanya mana yang terparah dulu. Dan kita jangan sendiri. Libatkan di situ guru BK, libatkan di situ wali kelas, biar kita bareng-bareng restitusi. Gitu ya, makanya memang bagus nih materinya, bagus restitusi. Dan kemarin saya juga webinarnya ngajarin guru BK, tapi belum semuanya sih. Ya harusnya begitu karena rata-rata guru BK itu menetapkan posisinya sebagai membuat orang merasa besar. Itu. Dan saya juga waktu sebenarnya pemateri ini kayak gitu juga sama. Ya, jadi sampai anak itu nangis, kamu minta maaf dulu sama ibu kamu sudah buat ibu kamu nangis. Oh, benar aku minta maaf, saya harus nangis. Terus balik normal ke anaknya, ya ada yang balik, kembali ke yang besar, ada juga enggak, obat sambal. Kita usaha ini nggak gampang, bapak ibu nggak gampang. Kita cuma sendirian, anak banyak dan berganti-ganti, tapi yakinlah ya, kita pelan-pelan. Satu kalimat kita aja bisa menyemangati anak di dalam sepanjang hidup dia. Dan satu kalimat yang tidak ucapkan juga bisa menyakiti anak juga di sepanjang hidup dia. Ya, kita nggak tahu kalimat mana di anak kita yang kita ucapkan mungkin tanpa sadar ataupun tidak, ataupun sadar yang mungkin direkam oleh anak tersebut sampai dia dewasa. Kita nggak tahu kalimat itu, ya kan? Dan kita
kita tidak bisa mengubah 1-2 orang hanya dengan melakukan restitusi. Terus sampai sekarang itu 2 orang IPS 5 yang IPS 4 yang saya restitusi, ya, karena mereka sendiri yang ngomong, saya rekam kan, dia pun 2 minggu nih. Begitu jam saya, anaknya nggak masuk, langsung ditagih. Kenapa mereka sendiri yang punya 2 minggu? Saya tanya sama Ica, mereka minjem catatan gampang nggak, Cak? Belum, Bu. Nah itulah yang kita butuh perjuangan, nggak gampang loh. Asli saya juga masih berjuang. Belum sadar semua, masih banyak pingsan semua di mana. Ya, tapi paling nggak ada 1-2 yang berubah, alhamdulillah. Gitu kan ya, pelan-pelan ya Bapak Ibu, tapi jangan patah semangat. Paling nggak kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa itu aja. Ada tambahan mungkin dari Pak Dodi? Ya, menambahkan data karena sudah disampaikan tadi oleh Nana ya. Pertanyaannya banyak sekali ya, ada kita salah banyak gitu ya. Yang melakukan dalam kegiatan yang lain di sekolah itu idealnya adalah seperti yang tadi barusan kita sampaikan. Jadi kita jangan kita ada upaya yang itu lebih bagus lagi. Sebelum kita memberikan hukuman. Jadi hukuman itu senantiasa kita hindari. Masih ada langkah-langkah solutif yang lebih bagus gitu, dalam rangka untuk mengembalikan anak itu pada identitas yang lebih bagus. Jangan sampai identitasnya gagal karena hukuman. Itu adalah konsep idealnya. Yang harusnya memang kita laksanakan seperti itu harusnya. Nah, cuman di dalam kontekstual kita sehari-hari ya pasti berbeda-beda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, bidang satu dengan bidang yang lain dan seterusnya. Ya. Nah, karena itu adalah suatu hal perubahan yang besar, yang bagus gitu ya. Maka kita sebagai CGP atau nanti kalau lulus sebagai guru penggerak ya, nah, maka kita tidak bisa sendirian Bapak Ibu. Nah, makanya dalam kegiatan hari ini kita berusaha untuk menggerakkan komunitas praktisi. Ya. Demikian juga dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah kita harus mampu mensosialisasikan, mengimbaskan pengetahuan yang kita peroleh. Kalau dalam kasus yang ini tadi ya, nah, terutama terkait penanganan anak kita melakukan pelanggaran, tidak hanya kita yang menangani, tetapi juga rekan-rekan guru yang lain pun bisa diambil bagian. Guru BK, apalagi itu ahlinya, kesiswaan, wali kelas, ya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika ada anak yang bermasalah di dalam kelas, yakinlah bahwa itu masalahnya tidak di kita aja, pelajaran yang lain pun mungkin ada permasalahan juga. Nah itulah kita perlu kolaborasi untuk mewujudkan hal yang bagus ya. Karena kita tidak bisa sendirian. Kalau sendirian mungkin kasusnya adalah sama kayak Bu yang tadi ya. Nah, kita mengajar Pak 24 jam itu 6 kelas. Sementara dalam satu kelas itu ada 10, ada 60 Pak. Gimana kita restitusinya Pak? Nah kita tidak sendirian Bu. Jadi kita menggerakkan komunitas di sekitar kita, guru-guru yang lain untuk sama-sama menangani kasus anak yang melanggar peraturan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan hukuman, memang sebaiknya tidak kita lakukan ya pemberian hukuman itu ya. Tetapi ketika itu kurang berhasil, ya itu adalah yang terakhir yang kita lakukan. Tetapi harus kita ingat bahwa hukumannya itu adalah yang edukatif, yang mendidik, tidak boleh yang ibaratnya yang membawa identitas gagal kepada murid kita. Pemberian hukuman pun harus sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau tadi dalam ekskul paskib, dalam paskib pasti sudah ada kesepakatan di situ, sudah ada tradisinya. Tinggal tradisinya itu kita telaah lagi. Kira-kira peraturan atau keyakinan di dalam kelas atau di dalam ekskul kita itu berpihak pada murid, melecehkan murid atau bagaimana? Kita telaah dulu. Ya, nah, itu sebaiknya di awal tahun pelajaran itu. Nah, kita telaah dulu mana kesepakatan itu, mana hukuman-hukuman yang kurang mendidik, yang kurang layak, yang tidak berpihak pada siswa, perlu kita delete. Nah, ya, harapannya hukuman atau apa itu adalah yang mendidik, jadi sesuai dengan konteks tadi. Kalau paskib, ya hukumannya ya relevan dengan paskib. Karena paskib nanti hukumannya membaca puisi itu nggak relevan, gitu ya. Nah itu boleh dilakukan Ibu, tetapi itu adalah solusi terakhir.
Yang paling bagus itu adalah restitusi tadi. Iya, ya. Iya. Gitu ya, ya. Ya kalau teknisnya tentu gurunya yang sudah tahu gitu ya. Nah, terus tadi belum tersenggol tentang apa dukungan tadi ya Bu ya, kalau nggak salah ya, bantuan ya. Bantuan teman tadi yang kalau saya temannya yang dibantu terlena. Oh gitu ya. Oh ya, itu sebenarnya juga ada materi di dalam pembelajaran diferensiasi ya Bu Ana ya. Ada terkait dengan scaffolding. Gitu, kalau kita ingat konsepnya di kuliah ya, ada scaffolding. Jadi pemberian bantuan ya. Nah, scaffoldingnya itu berjenjang gitu Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan belajar atau kebutuhan bantuan dari siswa. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi gitu loh, kelompok anak itu, oh yang ini seperti ini, yang itu seperti itu, kelompok A ini begini, kelompok B itu seperti itu, sehingga pemberian bantuan kita kepada kelompok atau siswa itu juga nanti akan berjenjang, berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya dia, ya, kesiapan belajarnya dia atau yang lainnya. Jadi kalau pemberian scaffolding bisa dari mana saja, ya Bapak Ibu ya, bisa dari kita sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, bisa sebagai bisa dari teman selaku tutor supaya bisa itu, ya. Nah, supaya tidak ketergantungan pemberian scaffolding atau bantuan itu adalah pertama diberikan bantuan dulu, kemudian bantuan itu seiring berjalannya proses pembelajaran itu dikurangi. Jadi tidak di awal diberikan banyak bantuan ya, di tengah tetap seperti itu, tidak ada seperti itu, nanti anak-anak tergantung. Jadi pemberian bantuan scaffolding itu harusnya di awal banyak sesuai dengan kebutuhannya dia ya, kemudian dikurangi hingga nanti anak akan sukses di dalam pembelajarannya tanpa bantuan lagi, sehingga tidak akan ada ketergantungan. Mungkin seperti itu ya Pak. Awalnya tadi mau nanya ya? Apa udah? Satu lagi ya, satu lagi. Yang saya juga pun anak lagi. Oh mau nanya lagi? Oh, ini semuanya ada sih, Bu. Kadang ada anak yang tidak. Biar mas Kadang hubungan itu sebetulnya. Kadang hubungan itu sebetulnya tidak tahu. iya lah, ada hubungannya. Tapi kalau misalnya nyanyinya berhubungan dengan fisika nggak apa-apa. Tapi kalau itu dalam apa bebas. Misalnya kayak saya, hubungannya nyanyi biologi. Lagunya lagu biologi ya. Apa Bu lagunya? Lagunya tentang ajaran sistem peredaran darah. Lagu tentang darah. Gimana lagu? Masih ingat? Oh itu, ini lagunya. Darah merah mengandung eritrosit, mengandung hemoglobin. Sedangkan sel darah putih nggak apa-apa. Itu mah hafalan. Ya nggak? Tidak pernah itu nyanyi. Enggak ya. Lagi saya ingat bersama anaknya. Kalau ingatan anaknya bagus, berarti kan kita berhasil ya. Tapi kalau ingatan anaknya jelek, kan apa nih yang salah kita yang ada menyanyi kita? Tapi kita berbagi. Ada lagi nggak masalah budaya positif nih? Kita beri dulu mau ke pembelajaran berdiferensiasi materinya seputaran SPP. Coba bentar ya. Bapak ini juga ya?
sampai kita sadar oh guru tuh harusnya begini gitu kan. Modul yang kedua baru ini masuk yang FPP segala macam udah yang budaya positif masuk modul ketiga nanti di manajerial. Jadi mudah-mudahan setelah kita memanfaatkan ini teman-teman banyak yang tergerak, ikut bergerak. Ya nanti angkatan ada angkatan ya? Kayak bulan Januari Bapak Ibu daftar aja lewat kita kan kita itu. Nanti Pak Kandur kita jadi PP-nya ya. PP itu di atasnya jadi kayak wali kelasnya ya, wali kelasnya. Kalau sekarang ini PP-nya masih sementara ini harus kepala sekolah sih, cuma ada juga yang guru biasa. Kalau untuk yang berikutnya syarat untuk menjadi PP itu harus dari PPP dulu, jadi sudah lulus dulu begitu. Nanti kalau ditanya manfaatnya apa, ingat satu hal ya. Yang pasti tidak ada yang sia-sia kalau kita belajar. Karena kita kan guru ya, dan tidak ada yang masa kita jadi guru kan. Ada yang masa, kadang-kadang orang tua kita masa jadi guru kan. Itu ini panggilan kita. Nah maka jadilah guru yang sesungguhnya belajar. Yang dimana yang namanya guru sesungguhnya itu adalah pembelajar sejati, pembelajar sejati. Jadi kalau menghindari nggak mau belajar ya usah jadi guru itu aja. Ya jangan menghindari untuk belajar, itu tugas guru ya harus belajar. Masa gurunya nggak bisa apa-apa anak muridnya gitu kan? Jadi kita harus bisa juga dari tadi itu kemampuan belajar. Makanya jadi guru itu adalah pembelajar sejati. Dan ini materi yang akan disampaikan ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita langsung aja materinya ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran berdasarkan keputusan masuk akal yang diambil oleh guru dengan berorientasi kebutuhan peserta didik. Jadi kalau ditanya tadi kebutuhan peserta didik beda-beda, ya anak kita tuh beda-beda, tipenya beda-beda. Tapi kok kita masih tugasnya sama? Ada pernah cerita begini. Ini kan anak saya banyak yang ngerjain tugas nih, ya. Di sekolah saya semua mengatur. Saya punya menjawab pertanyaan yang ngumpul 5 orang, hanya 10 orang dari satu kelas 30. Mau tugas apa sih, gitu kan? Oke, anak-anak semuanya TikTok. Saya kasih tugas TikTok. Yaudah kamu buat rangkuman jawaban pertanyaan ibu di TikTok aja deh. Wah tiba-tiba anak yang biasa nggak ngumpul tugas ya Pak ya. Ngumpul Pak. Wah saya sudah senang berarti berhasil saya pikir itu. Ya udah teman. Ya kenapa? Karena anak yang tadinya nggak ngerjain tugas bikin TikTok itu. Begitu saya di kelas, ada juga yang ngerjain masih ada. Akhirnya saya tanya, ini kamu kenapa nggak ngerjain tugas? Bu, malu sibuk bosan TikTok. Kayak biasa aja Bu, nulis di buku aja. Loh, bukannya anak SMA suka TikTok ya? Kalau tugas semua, nah itu kan berarti beda kan? Berarti kita nggak bisa samain gitu loh. Ini apa artinya pembelajaran berdiferensiasi? Oke? Anak sukanya beda. Banyak anak 36 yang mungkin beda-beda kebutuhan belajar, beda-beda gaya belajar. Oke, sekarang nih kalian pemetaan kebutuhan anak itu berdasarkan tiga hal. Yang pertama kesiapan belajar, yang kedua benar, yang ketiga profil belajar murid. Nah kita lihat kesiapan belajar. Ada anak begitu kita masuk ke muka kemarin, ada anak yang tugasnya alhamdulillah dari Juni sampai sekarang nggak ada kumpul, nggak ada tugas. Ya, ada nggak? Anak saya ada pasangan nggak? Oh, ada ya. Wah, tapi ada begitu masuk lengkap. Berarti kan dari kesiapan belajar, kira-kira begitu tetap buka yang siap belajar yang mana? Yang tugasnya udah lengkap kan? Yang belum kayak mana? Masa kita langsung masuk bab berikutnya? Orang yang itu juga jadi tugas dulu. Nah, tapi kan beda tuh, satu. Yang kedua minat. Tadi itu ada yang sifatnya itu, ada juga yang tidak suka. Berarti kan ada beda. Yang ketiga profil belajar murid. Profil belajar murid itu ada yang kayak tergantung kayak belajar. Nanti saya jelaskan. Pertama kita ke ini dulu, kesiapan belajar atau disebut teknis.
kesiapan belajar murid itu adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kita mau ngasih tugas baru, anak yang kemarin tugas banyak yang belum, gimana kan? Nah, jadi sebuah tugas yang mempertimbangkan kesiapan belajar murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka, namun dalam lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai sehingga mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Nah, jadi memang kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita ada membuat tujuan pembelajaran itu mungkin nomor 1 sampai nomor 10. Anak yang udah selesai tugasnya bisa nih 1 sampai 10 masuk materi baru. Tapi yang belum selesai gimana? Ya udah selesaikan dulu itu, baru masuk mungkin dia nggak 1 sampai 10, tapi 1 sampai 5 aja. Ya kan? Jadi beda. Jadi gimana cara ngajarnya? Nah, kita mau nggak mau memang agak repot sedikit. Yang pertama kita kalau kita pakai LKPD nya udah jenjang siswa jenjang yang mudah, jenjang sedang, sama jenjang yang sulit. Jadi kita ngomongin dulu anak. Ya, di kelas itu dikelompokkan anak-anak yang siap belajar sebelah mana, yang nggak siap sebelah mana, yang masih lambat kategori lambat, kategori sedang, dan kategori cepat. Ya, kategori cepat kita kasih LKS-nya beda, yang tujuan pembelajaran 1 sampai 10, dan di kategori lambat beda, di kategori yang sedang beda. Oke, ada jadi dia modelnya equalizer, kita sendiri yang ngatur ya. Jadi ini yang di warna merah ini bersifat mendasar atau yang di sebelah sananya bersifat transformatif. Jadi kita yang ngatur, kira-kira mau baris mana nih? Ya, kita yang ngatur sendiri. Jadi tiap anak nanti akan memperoleh beda, makanya dalam kelompok yang paling bagus dalam kelompok. Kemudian ini ya kita lihat ya, contoh untuk yang realitas. Beberapa murid telah memahami, ini matematik ya, contohnya. Beberapa murid telah memahami konsep teori dan dapat melakukan operasi hitung dasar. Ini murid yang masuk kategori cepat. Maka kita kasih tugasnya apa? Murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan. Nah, kalau anak yang pintar kita kasih soal kod nih. Kelompok di sini, AKS ini yang nanya kamu bahas itu belakang. Ya. Kemudian anak yang lambat, beberapa murid telah memahami konsep teori namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Berarti kategori 9. Kita kasih LKS-nya kami, murid menggunakan bantuan benda-benda konkret. Kita kasih juga bendanya, coba hitung, kita ukur gitu. Kalau ini soal, kalau ini ukur. Nah, yang lambat dan tapi yang tadi itu beberapa itu ukur jadi satu lain. Mereka murid itu akan mendapatkan pembelajaran, mau nggak mau kita di situ kita akan tertulang banyak tenaga kita. Jadi anak-anak yang membutuhkan khusus, kalau gitu bisa bebas, yang di tengah sekali-kali kita pantau, dan yang lambat, nah kita banyak di situ ngajarin. Nah, untuk yang lambat itu kita ingat, kita biasanya skapoli itu apa? Kita memberi bantuannya sesuai sambil lambat lalu dilepas. Ada satu bisa ya Nak ya, bisa kan kita bisa meeting juga sama teman-teman ya. Ya seperti kita dapat namanya contoh saya ya. Kita di situ di kelompok jadi satu sudah kita ajarin ini bisa ya, bisa satu orang yang paham, yang lain ada itu bisa kita lepas pelan-pelan sampai akhirnya bisa. Cuma memang nanti nilainya beda. Ya nggak apa-apa kan nggak mesti semua anak harga pernah memutuskan ya. Kalau yang mereka mungkin ya KKM di atas sedikit, alhamdulillah. Ya kan? Kalau yang pintar ya mungkin 90 atas. Ya kakak kok nggak semua anak itu harus menguasai biologi kan? Ada yang mungkin suka, ada juga yang enggak kan? Gitu kan? Yang penting mereka tuntas ngerjain. Soalnya kita bedakan juga. Itu jadi masalah tugas. Berikutnya. Ini minat murid. Gimana sih untuk biar anak itu berminat? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid. Yang pertama, kita menceritakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misal, kalau murid kelihatan pintar, ini bete-bete, kita kasih nomor dulu, lalu dulu, atau kayak speaking kayak tadi, kita kasih cerita
atau membuat kita pakai problem based learning, menyelesaikan masalah yang ada di sekitar, jangan masalah Jakarta kita bawa ke sini, beda. Ya, apa nih kalau misalnya pencemaran lingkungan ya seputar kita aja, ada kan sebenarnya kita bahas gitu kan, baru mereka tertarik. Kalau masalah yang di luar jauh membuat apa gitu kan, nggak ada manfaatnya. Kita lanjut ke profil. Nah ini anak itu bisa dikelompokkan menjadi 3 ya, profil belajar. Yang pertama visual, ada anak yang sukanya itu kekuatannya di mata. Dia kalau udah melihat baru bisa paham ya. Dia itu kalau anak itu visual, kita bisa ngasih materinya berupa gambar ya, atau pakai YouTube bisa ya, gambar, menampilkan gambar, diagram, PowerPoint, pakai catatan, peta, grafik, organizer. Tugasnya juga bisa berdasarkan visual. Anak yang suka visual, jadi tugas itu nggak bisa sama, beda-beda. Kita tawarkan pilihannya A, tugasnya ini, B, tugasnya ini, C, tugasnya ini. Nanti mereka pilih, Bu, saya mau ini aja. Jadi pilih sama pilih. Ini aja mereka maunya mana. Tugasnya kira-kira setara ya. Kemudian yang kedua auditori. Jadi kekuatan anak itu mendengar. Kalau gurunya ngomong, baru dia ngerti. Dia baru bisa ngerti kalau jadi mereka. Cari apa nih kalau auditori? Kita suruh membaca dengan keras, ya, mendengarkan pendapat, diskusi, gitu kan? Jadi berarti diskusi. Atau mendengarkan musik, gitu bisa. Nah yang ketiga itu kinestetik, belajar sambil melakukan. Jadi ada 3 tipe belajar dan sebisa mungkin kegiatan belajar itu memfasilitasi 3 gaya belajar ini. Gitu. Berikutnya, nah apa sih yang bisa kita lakukan pada saat mengajar supaya memfasilitasi kebutuhan itu? Ada 3. Yang pertama diferensiasi konten. Diferensiasi konten misalnya begini, konten itu bahan yang mau kita ajarkan kan. Misalnya begini kalau diferensiasi konten. Ini ibu membawa beberapa link, ada link video ini. Kalian bisa simak dari ini. Kemudian ibu juga ada artikel ini linknya. Karena akan bawa ke semua. Kamu tinggal pilih aja mau yang mana. Mau baca, mau nonton YouTube, atau mau ada buku-buku juga ada. Silakan baca buku. Mau yang mana? Jadi kan pilihannya banyak. Itu masuk diferensiasi konten. Ya, atau bisa juga begini kalau pencemaran. Kita ada pencemaran ada macam-macam. Kita mau masuk kalian mau mengamati di dalam tugas ya, mau mengamati yang mana nih tugasnya. Itu termasuk diferensiasi konten. Ya, saya mau pencemaran itu air aja dulu, saya mau pencemaran udara aja. Itu sudah jadi beda-beda. Toh nanti mereka pada saat di depan, pada saat menyajikan hasil kan semuanya tidak sama kan. Itu diferensiasi. Kemudian diferensiasi proses atau proses belajarnya yang beda. Ya, kalau diferensiasi proses misalnya begini. Kemudian diferensiasi konten itu sama. Nah, yang produk, nah sebagai produk tagihan pembelajaran, murid kemudian diminta untuk menyajikan hasil pemahaman mereka terkait dengan ciri-ciri protista ya, dalam bentuk karya berupa slide PowerPoint, gambar infografis, rekaman audio, video sesuai dengan keinginan dan kesepakatan kelompok masing-masing. Jadi kita membebaskan anak atau kelompok untuk menyampaikan pemahaman mereka. Jadi mau dalam program tadi silahkan, dalam video juga monggo. Nah, jadi mengakomodir profil belajar siswa di situ. Ya, ini program. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih juga ya. Oke, waktunya juga sudah. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi intinya RPP untuk diferensiasi itu sama dengan RPP kita biasa. Cuma perbedaannya di sini kita menambahkan boleh semuanya, boleh salah satu diferensiasi. Misalnya kita menambahkan diferensiasi konten, berarti yang kita sajikan di kelas bukan hanya memberikan kita bicara aja, tapi semuanya kita kasih ya, buku, link, segala macam itu bisa atau nonton gitu ya. Tapi kalau kita nantinya bakal ribet seperti itu, kita ambil aja yang terakhir diferensiasi proses, bukan yang diferensiasi produk.
materi ini, tinggal kita ada penugasan. Ini menawarkan ada 3 model tugas yang bisa kalian kerjakan dan kalian pilih salah satu tugas yang ingin kalian kerjakan seperti apa. 1. Membuat laporan hasil kunjungan kemana misalnya. 2. Membuat gambar. Nah, kita buat kriterianya dan di dalam diferensial atau produk yang kita tampilkan, yang produk yang kita harapkan itu harus ada kriterianya. Kalau poster harus ada ini ya nak ya, ada kriterianya kita tampilkan ke anak. Pokoknya ibu maunya ada apa kalau di penyelenggaraan misalnya kalau bisa kamu masukkan gambarnya di situ, ending-endingnya berperan apa aja, di lagu apa aja. Misalnya kan di poster bagus tuh, ada tulisan-tulisannya. Tapi nggak semua anak bikin poster. Ada anak kita suka gambar, ada tayang, ada ini, ada itu, ya udah nulis aja, ya. Ya jadi intinya kita memberikan kebebasan kepada anak yang mungkin anak melakukan kegiatan proses belajar. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan kembali. Itu kan tadi sudah anak sudah dikasih nih misalnya tugas produk gitu ya. Iya. Sudah dikerjakan sama siswa, nanti dinilai oleh guru. Nah, guru harus punya nggak kriteria khusus dalam penilaian? Gimana ya? Apa kita langsung gimana dari misalnya dia gambar gitu, di foto saya, jangan langsung kasih 86. Iya, sudah gini. Kalau misalnya dapat bapak, pada saat kita menawarkan ke anak, ada tugas yang ini loh, ada tugas yang dalam bentuk gambar. Yang mau ibu nilai ini anak ya, gambarnya harus ada ini, harus ada materi dimasukkan sedikit, jadi bisa nama tulisan warna, kelengkapan materi, itu ditampilkan ke anak. Jadi dari situ kita nilai. Ya, kalau laporan, kamu laporan nanti dalam bentuknya apa? Kalau misalnya vlog, mereka bikin vlog, berarti nanti kamu harus ada tanggapan ini, ada apa yang dibicarakan tentang ini, dikasih tahu kriterianya apa aja. Gitu. Jadi nanti nilainya beda. Kita jangan menggunakan alat ukur untuk mengukur untuk membuat produk, tapi mereka presentasi nggak cocok kan? Kalau presentasi berarti kan apa mulai dari penampilan siswa di depan itu kita nilai mereka bicarakan apa dalam menanggapi pertanyaan yang bagaimana gitu kan. Nah itu jadi beda antara, jadi kadang kita ada repotnya nanti di penilaian, tapi yakin lah bisa kita pelan-pelan ya. Kalau nanti anak kita ternyata cuma ada 2 bentuk visual sama auditori malah lebih enak. Tapi kalau anak kita kinestetik semua ya nggak juga jalan-jalan aja kali ya. Bu kita kinestetik belajarnya apa bu, jalan-jalan aja bu kemana, oke jalan-jalan. Kalau nggak kena satgas covid ya. Yang salahnya kalau di semua tuh paling senang kinestetik gitu kayaknya. Sebenarnya jalan-jalan oke. Di kartu ini ada nggak tulis lain? Ada. Berarti kan bisa bayangin nggak bentuknya? Makanya aku tayangnya yang masuk. Yang hasil dari rubriknya, apalagi kalau itu diferensiasi. Ya, aku nggak ada rubrik. Dia soalnya nggak ada rubrik ya. Aku nggak ada. Ini punya saya, buatan saya nanti ini tentang penyermaan. Yang punya bapak tadi kan apa? Saya mau itu. Oke, yang tadi.
Kalau Bapak Ibu juga kalau punya murid kayak gitu. Ya kan mulai cuma ada 2 kemungkinan, yang pertama paham banget, yang kedua nah termasuk kategori yang mana? Yang ngerti banget apa nggak ngerti sama sekali. Itu kalau nanya dikit-dikit, nanti bagus. Habis rubrik ini testimoni ya, sebentar ya. Saya minta, kan saya rekam aja, atau mau gantian aja ya. Saya minta bantuan Bapak Ibu, habis Kak Marudin memberikan contoh gimana sih rubrik penilaiannya. Saya minta bantuan Bapak Ibu untuk menanggapi bagaimana penyajian kami, materi yang kami sampaikan tadi, kira-kira bermanfaat atau tidak, terus cukup memuaskan atau tidak, cukup kalau pasti bisa bertambah lagi di pertemuan berikutnya, di pertemuan atau mungkin menimbulkan keinginan untuk ikutan bergerak yang di angkatan berikutnya, gitu ya, masih ya. Jadi kita bisa satu-satu. Peserta sosialisasi budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi MGMP Biologi SMA se-Kabupaten Lampung Selatan. Acara demi acara telah kita lalui. Semoga paparan materi yang telah diberikan oleh kami berdua itu bermanfaat dan dapat digunakan dalam menjalani profesi kita sebagai guru, penggerak guru ya. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan penggalan. Ya, menurut Bapak bagaimana dengan penjelasan dari saya, Bu Ana Triana dan Pak Fahrudin pada kegiatan MGMP kali ini, Pak? Untuk penjelasannya cukup mudah dipahami, kemudian saya juga senang mendapatkan ilmu baru tentang sosialisasi budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Dan pada akhirnya intinya saya tahu bahwa ternyata ini loh siswa merdeka belajar ya. Dan kemudian ini juga guru jadi tahu apa minat siswa, karena ini ada pemetaan ya minat siswa itu apa melalui pembelajaran diferensiasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salamun, saya dari Kecamatan Usulan. Alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan sosialisasi tentang budaya positif, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari beliau, dan insya Allah nanti setelah saya mengikuti kegiatan ini akan saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlianti, saya dari SMA Life Skill Kesemua Bangsa. Saya sangat senang mengikuti sosialisasi budaya positif. Insya Allah nanti akan saya kembangkan di sekolah. Terima kasih. Nama saya Yuliati Wadani, saya dari SMA 1 Raja Basa. Setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif, saya mengerti bagaimana harus menjadi guru dan nanti akan membuat saya ingin menjadi guru penggerak. Iya, mulai. Nama saya adalah Satria Giza dari Tanjung Bintang. Dengan saya mempelajari sosialisasi ini tentang budaya positif, saya bisa memahami bagaimana cara mengatasi kesadaran siswa untuk melakukan tugasnya sebagai siswa itu sendiri. Terima kasih. Nama saya Mary Octavia dari SMA Trisukses Makassar. Dengan mengikuti sosialisasi budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengetahui bahwa masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki dan terapkan di sekolah kita sendiri. Saya Dianti dari SMA 1 Sidomulyo. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran budaya positif hari ini dan membuat saya belajar banyak untuk menjadi guru yang benar, dan mudah-mudahan saya bisa terapkan di sekolah saya sendiri. Terima kasih. Nama saya Desi, saya dari SMA 1 Sidomulyo. Setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi, saya banyak mengetahui hal-hal yang baru dan mudah-mudahan saya bisa menerapkannya di sekolah nanti. Halo, perkenalkan nama saya Wahid Priyono, saya dari SMA Yadi Kanatar.
perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya sangat senang sekali dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa menerapkan kepada siswa-siswa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru penggerak. Sesuai dengan motonya, saya tergerak untuk ikut menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan seluruh guru yang ada di Lampung Selatan bisa menjadi guru penggerak sehingga sukses apa yang menjadi tujuan nasional. Terima kasih.